Mulai berkurangnya pasokan dari petani akibat kemarau dan naiknya permintaan pasar, harga jual tomat mengalami kenaikan kembali. Saat ini harga tomat dijual 3 ribuan per kilo di tingkat petani, naik dari harga sebelumnya di kisaran 2 ribuan per kilogram. Beginilah yang terlihat di lahan pertanian di kawasan Sumberjo, Kota Batu. Para petani tomat bisa sedikit bernapas lega karena harga jual tomat mengalami kenaikan kembali. Naiknya harga jual tomat ini cukup membantu para petani agar bisa mengembalikan biaya operasional. Terlebih untuk jenis sayuran, perawatan harus lebih ekstra termasuk penyemprotan hama dan penyakit. Saat ini harga jual tomat di tingkat petani mengalami kenaikan dari 1.500 naik menjadi Rp3.000 per kilogram sejak 3 harian yang lalu. Naiknya harga tomat ini juga dipengaruhi faktor cuaca kemarau di mana tidak semua lahan pertanian mempunyai kecukupan pasokan air untuk bertani sayuran termasuk tomat. Ngadiono, salah seorang petani kawasan Sumberjo menjelaskan bahwa harga tomat masih bisa naik kembali apabila permintaan pasar mengalami kenaikan kembali dan dengan harga jual Rp3.000 per kilogram untuk biaya produksi sudah bisa kembali. Di lokasi terlihat petani sedang melakukan panen dan dimasukkan ke dalam peti untuk persiapan pengangkutan ke pasar. Para petani berharap harga jual bisa ada kenaikan kembali sehingga para petani bisa mendapatkan keuntungan yang lumayan untuk modal pengolahan lahan dan bertani kembali. Dari petani sekarang 3.000, naik baru kemarin. Yang kemarin itu 2.000, terus 1.500, sekarang alhamdulillah 3.000. Iwan Hikmawan melaporkan. Tingginya permintaan bunga hias potong sejak beberapa bulan yang lalu membuat para petani bisa bernapas lega karena hasil panen bisa habis terserap ke pasaran. Sementara saat ini stok bunga hias siap potong sudah mulai terbatas. Beginilah yang terlihat di beberapa lahan pertanian bunga hias potong di kawasan Sidomulyo, Kota Batu. Tingginya permintaan bunga hias potong sejak beberapa bulan yang lalu membuat para petani bisa bernafas lega karena hasil panen bisa habis terserap ke pasaran. Sementara itu, stok bunga siap potong jenis aster dan krisan sudah sangat terbatas dan di beberapa greenhouse bahkan sudah habis menunggu beberapa bulan kembali untuk siap panen. Saat ini permintaan bunga hias potong mengalami kenaikan yang lumayan hingga lebih dari 100%. Ketika normal permintaan di kisaran 150 hingga 200 ikat, tetapi saat ini permintaan bisa di atas 300 ikat dalam sekali panen. Akibatnya stok bunga hias potong jenis krisan dan aster sudah menipis dan bahkan di beberapa greenhouse sudah habis, sehingga para petani terus melakukan penanaman bibit kembali dan dalam beberapa bulan ke depan sudah bisa dipanen kembali. Kondisi ini menjadi penyemangat bagi para petani untuk tetap menggeluti tanaman bunga hias potong yang lebih menjanjikan dibandingkan bertani sayuran atau buah-buahan. Salah seorang petani bunga di Pandanrejo Batu menjelaskan permintaan bunga hias potong jenis aster dan krisan meningkat signifikan dibandingkan kondisi normal. Dalam satu kali panen saat ini bisa hingga 350 ikat dan bunga-bunga ini tidak hanya untuk kebutuhan Malang Raya tetapi dibawa keluar pulau seperti Bali dan Kalimantan serta tempat lainnya. Di lokasi terlihat petani sedang melakukan perawatan dan persiapan penanaman bibit bunga hias jenis krisan dan aster yang permintaannya sedang naik signifikan sehingga petani semakin bersemangat ketika panen mengingat potensi keuntungan yang didapat bisa semakin besar karena hasil panen bisa habis terjual. Masalahnya itu masalah permintaan banyak itu tergantung yang punya greenhouse karena dibuat servis itu nggak sampai. Sedangkan bakulnya tengkulaknya itu mau dinaikkan tuh nggak mau. Terus bibitnya aja mahal. Iya, permintaan dari berbagai wilayah itu banyak yang minta. Contohnya di daerah luar Jawa banyak yang minta itu. Iwan Hikmawan melaporkan. Dan sesaat lagi akan kami hadirkan laporan tentang atlet renang Kota Malang, juara Kejurprov Renang Junior Piala Gubernur Jawa Timur 2026. Tetaplah bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Dalam rangka HUT ke-81 RI, PLN UID Jawa Timur menyiagakan sistem kelistrikan untuk menjaga pasokan tetap aman dan andal.
Kesiapan dilakukan melalui pemeriksaan jaringan, pemantauan beban, pengamanan instalasi dan penyiagaan petugas di lapangan. PLN juga mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dalam pemasangan aksesori yang dekat jaringan listrik dan menjaga jarak aman dari instalasi kelistrikan agar perayaan kemerdekaan dapat berlangsung aman, tertib dan lancar.